ketofastosis ya. Sebelumnya anak saya cuma satu tahun 2008, tapi kebetulan setelah itu saya divonis tidak bisa mengandung lagi dikarenakan obesitas dan ada varises rahim juga PCOS. Jadi waktu pada tahun 2016 saya menikah lagi yang keempat, saya ingin memiliki anak, ternyata tidak bisa. Jadi akhirnya saya ke dokter, apa ya namanya ya, udah di hipertubasi apa ya nama ininya, tapi nggak juga, tetap gagal. Pernah juga hamil, dalam keadaan hamil tapi tidak berkembang, akhirnya saya harus digugurkan gitu. Jadi baru tahun 2019 saya hamil lagi, sampai sekarang anak saya totalnya sebenarnya 5 tapi meninggal 2. Jadi yang sekarang ini baru 2 tahun yang paling kecil. Setelah sudah, terima kasih. Jadi dulu ini saya kebetulan saya kuliah di luar negeri. Jadi waktu di luar ini saya jadi tukang cuci piring. Tukang cuci piring di McD. Jadi kalau misalkan ada sisa-sisa roti di McD, itu pegawainya boleh dibawa pulang. Pokoknya kalau sudah hari itu roti hanya boleh 1 hari. Jadi kalau jam 10 malam kita beres-beres itu roti masih ada yang banyak yang sisa, saya bawa pulang. Jadi waktu di Amerika, saya itu kalau makan itu gampang, karena dari roti sisa itu kadang-kadang saya cuma beli telur. Sementara nasi, beras itu kalau di luar negeri itu mahal ya, jadi saya memang tidak konsumsi nasi dari umur 17 tahun. Jadi 17 tahun saya sudah tidak makan nasi, tapi saya makan mie, makan roti, sehingga saya menggelembung seperti ini. Gula darah saya 330. Jadi kalau di luar itu biasanya udah kamu konsumsi minum manis atau snack gitu ya supaya kamu gak pusing. Jadi aku dulu sering pusing-pusing, sering masuk angin, itu cuma teh manis, kayak gitu-gitu ya, soda segala macam. Terus, oh iya, saya mau cerita kenapa saya sampai menikah 4 kali itu. Pada basically sebenarnya saya itu waktu tamat SMA, saya kuliah kebetulan di luar negeri dan itu krisis moneter. Jadi saya harus pulang kembali dalam 2 tahun, sedangkan kuliah saya 4 tahun. Jadi dalam 2 tahun itu karena stres ya, stres tinggi sekali, berat saya 120 kilo. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang satu kosan sama saya, tiba-tiba melamar saya. Entah kenapa dia ya, walaupun saya gak kenal. Nih, suami saya yang pertama saya gak kenal. Jadi tiba-tiba papa saya datang dan langsung dia melamar. Saya juga gak ngerti gitu. Tapi karena saya obesitas dan kurang percaya diri dulunya ya, jadi saya menganggap, wah ini kebetulan nih, mumpung ada yang mau ngelamar gue, siapa lagi gitu kan. Kagak ada yang mau masalahnya. Gede badannya, hitam ya kan, udah gitu celamitan lagi, gak ada yang mau, udah pasti ya udah mau dia. Jadi aku nggak ngeliat mau dia kayak gimana, terima aja gitu kan. Jadi pernikahan pertama saya memang gagal, kedua tetap gagal. Karena saya mikirnya nggak berpikir panjang gitu ya, maksudnya nanti kita akan punya keluarga terus segala macam, nggak. Yang penting gue laku. Dulu tuh mikirnya gitu, yang penting gue laku. Masalahnya temen-temen gue udah pada married, gue belum gitu kan. Yang penting gue laku aja deh, udah deh, gak usah mikirin gitu kan, mau dia jelek, mau dia apa. Ternyata memang gak cocok sampai yang keempat ini. Alhamdulillah yang keempat ini yang paling lama, alhamdulillah. Mungkin juga karena aku udah pede kali ya. Kalau dulu tuh misalnya cowoknya atau pasangannya lebih ganteng, aku tuh nggak pede di, ayo pergi ke pesta, enggak kamu aja gitu. Enggak kamu aja, ntar ada orang minta fotoin gitu, cewek-cewek, nggak apa-apa aku fotoin. Tapi padahal dalam hati, kenapa bukan gue ya, kan gue bininya gitu. Aneh sih emang. Cuma ya apa ya, kehidupan aku tuh sangat apa ya, awkward banget ya, dibilang rada-rada lah gitu. Jadi
orang juga melihat saya juga karena dari kecilnya itu udah gemuk gitu ya. Saya nggak pernah tuh yang namanya lihat timbangan berat 40 kilo tuh nggak pernah. Dari kecil tuh sudah gemuk, dan si papa itu selalu membanggakan sama teman-teman kantornya, dokter-dokter. Lihat dong anak gue sehat, woi sehat loh, zaman dulu ya gendut. Ya, gendut ini sehat loh, sehat gitu kan. Terus setiap pagi itu saya disuruh minum susu sapi, bener-bener dari sapinya. Iya, bener-bener dari sapinya, coba. Wah, enggak jadi botol kita di bawah gitu ya. Ya enggak juga, tapi masih di bawahnya tidak. Oh gitu. Iya, jadi suka inilah makanannya juga papa tuh kebetulan orang Minang, bapak saya. Jadi kalau makan harus pakai nasi, tanpa nasi dan gulai otak dan gulai tunjang itu nggak hidup katanya, no hidup. Jadi saya pernah berdebat sama papa saya tahun 2015 tentang keto, karena beliau kebetulan pengajar di FKUI kedokteran. Dia bilang, dari mana itu ilmunya katanya, gak usah makan karbo tuh dari mana ilmunya kata dia. Sementara yang saya debatin ini usianya 75 tahun. Saya bilang, papa mungkin dokter, saya DRG. Dia bilang, apa itu katanya? Dokter gagal. Karena saya bukan dokter, tapi saya tahu. Jadi waktu itu saya pernah ikut seminarnya Mas Tio berkali-kali, sempat sudah bertemu juga sama Mas Tio ya. Pada akhirnya saya change itu karena yang tadi saya bilang, saya pengen punya anak lagi. Karena saya ada varises rahim, ada PCOS juga. Dan kebetulan juga gula darah saya tinggi tanpa saya sadari sebenarnya. Jadi saya bilang sama papa, jangan suruh saya makan lagi. Jangan suruh saya untuk minum teh lagi kalau pusing. Dan papa selalu nyediain saya Neralgin. Jadi kalau misalkan kamu pusing, apa segala macam, ini Neralgin, ini teh manis. Papa tuh obatnya cuma satu, Neralgin sama Dequalgin, itu doang aja. Terus saya bilang, enggak, saya nggak mau minum obat. Saya bilang, saya mau coba keto, saya bilang. Kata papa, kamu itu bakatnya emang udah gede. Orang tua sekitar kamu tuh udah gendut semua, gak mungkin kamu bisa kurus, gak mungkin katanya. Kok gak bisa kurus? Bisa dong, aku bilang gitu. Enggak bisa, tulang kamu gede katanya. Tulangnya gede gitu. Oke, saya bilang. Tapi saya cuma pengen berat 50 kilo aja, dari 120 kilo ke 50 kilo itu memungkinkan gak sih? Saya bilang gitu kan. Papa kan seorang dokter. Papa sendiri aja beratnya 80 kilo, saya bilang gitu, dengan tinggi yang cuma 165 cm. Papa tuh sebenarnya nggak sehat tahu, saya bilang gitu. Jadi saya yang ngajarin dokter. Saya ajarin papa saya. Kebetulan papa saya itu pada tahun 2016 itu dia punya penyakit ginjal, jadi asam urat yang didiemin dan darah tinggi. Kebetulan ginjalnya itu hanya tinggal 12% lagi, kanan tapi kiri 8%, kalau nggak salah ya, seingat saya. Saya bilang, ayo Pak ikut KF, mungkin aja Papa bisa bertahan. Karena dokter yang lain itu sudah menganggap, ya udah deh kita pasrah aja. Karena kalau minum obat terus-terusan juga nggak akan membantu atau menyembuhkan, dia bilang. Jadi kita tinggal tunggu waktu aja. Kalau papa saya orangnya itu detail, sangat detail. Berapa saya harus nunggu waktu? Setahun, 2 tahun katanya. Ya bapak nanya aja sama Tuhan, karena kita nggak tahu katanya. Soalnya dokter sudah angkat tangan. Papa itu nggak mau cuci darah. Dia bilang kalau saya cuci darah saya mati. Itu papa tuh karena ginjalnya sudah sangat ngedrop, kakinya itu suka bengkak. Terus punggungnya ini tuh, saya pernah punya foto tapi saya nggak kirim ya. Ada foto papa di punggungnya itu benar-benar bengkak dan benar-benar gatel seluruh badan, seperti kayak apa ya, macam pudis mungkin ya, tapi lebih parah lagi karena dia sampai luka-luka gitu ya. Setelah itu dia baru mau ke Mas Tio. Jadi saya pernah ngajak dulu 2016, nggak mau, setelah dia bilang dokternya harus cuci darah. Itu yang membuat dia tidak mau cuci darah. Jangankan cuci darah ya, dia dapat obat dari dokter aja, itu cuma diminum vitaminnya, yang lain dibuang.
Saya bilang gini, papa kan dokter ya, dokter kan kasih obat gitu. Kenapa papa buang obatnya? Saya tahu ini racun katanya. Kimia racun. Oh gitu. Jadi selama ini papa resepin obat ke orang, tapi tahu kalau itu racun. Saya bilang, kan lucu ya, maksudnya. Oke. Dan kita ngomong ke Mas Tio aja, saya bilang, karena kalau saya menjelaskan dari detail tentang fisiologisnya atau apa, saya bukan seorang dokter dan saya bukan orang yang bakal didengar sama papa, karena saya seorang anak gitu, apalagi dia tahu anak selengean pula lagi kan, mana tahu dia gitu kan. Tapi setelah dia melihat perubahan dari saya itu dari 120 kilo itu langsung turun drastis 80 kilo. Karena saya benar-benar makan cuma sekali dan makan saya hanya sore hari. Jadi saya melatih diri untuk puasa langsung. Puasa, jadi buka itu pertama-tama awal jam 4. Lama-lama saya puasa buka maghrib. Tapi waktu sahur saya nggak makan. Dan ternyata bisa loh, bisa. Saya pikir gue mati nih, kayaknya nih mati nih kalau gue nggak makan. Ya ternyata bisa. Berapa lama? 3 hari itu saya mulai itu dari bulan Mei, bulan Agustus saya udah mulai puasa benar. Jadi awalnya itu hanya mengurangi karena kebetulan saya nggak makan nasi. Jadi kalau orang-orang bilang gimana stop nasi, saya nggak tahu. Karena saya dari umur 17 tahun udah nggak ketemu nasi. Tapi untuk menyetop roti dan mie, saya langsung ngambil makanan lauk pauk dari Padang. Kalau misalkan telur, saya paling suka itu otak, gulai otak. Mungkin kurang otak saya ya. Mungkin saya kurang otak, jadi saya suka gulai otak gitu. Nah jadi ketika saya makan itu, saya merasa lumayan lah gitu. Bentar saya keluar dulu. Gak lapar lagi. Biasanya kan saya tuh, nah kalau orang biasa saya karbo, itu kalau misalkan pagi saya makan roti, biasanya jam 10 itu perut udah nyari lagi. Ada ketoprak nggak ya? Ada mie pangsit nggak ya? Itu pasti kayak gitu. Cuma kalau sekarang karena saya skip sampai jam 2 saya nggak makan, sampai jam 4 saya nggak mau makan, itu minum aqua galon itu 4 galon itu bisa cuma 3 hari buat saya. Pertama-tama ya, karena benar-benar saya konsumsi minum gitu. Terus pertama kali juga yang dibilang orang bilang HC, saya HC-nya setahun. Orang-orang mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, saya setahun. Sampai guling-gulingan. Itu perut rasanya kayak mau pecah. Karena kan ada sesuatu di rahim saya yang gak beres ya, makanya itu diberesin dulu gitu. Terus saya baru tahu ternyata kata dokter usus saya itu benar-benar kotor, jadi udah benar-benar gak kelihatan. Saya juga bilang ya, lucu juga nih dokter, usus kamu udah gak kelihatan. Emang selama ini kita ngeliat usus? Kan enggak ya. Terus ya emang gak kelihatan, saya bilang. Terus dia bilang, ya ini mungkin makanannya harus diatur lagi gitu kan. Jadi sebelum KF pun saya udah pernah nyoba yang namanya suntik kurus. Saya pernah nyoba suntik kurus dalam sebulan turun drastis 6 kilo. 6 kilo cuman ya, itu gak drastis ya? Ya gak drastis benar. 6 kilo saya turun dalam sebulan. Tapi satu kali suntik, 1 bulan itu saya harus mengeluarkan biaya 6,5 juta. Wow, amazing ya. Tapi karena, kembali lagi ke papa, karena papa saya dokter jadi mendapatkan diskon. Tapi papa saya mau anaknya sehat, anaknya terlihat bagus. Akhirnya dia mau membiayai saya selama 6 bulan. Abis itu dia bilang, kalau terus-terusan harus disuntik sampai seumur hidup, papa kan udah gak ada lagi Nat. Jadi siapa nanti yang mau biayain kamu? Ya juga ya, gue bilang mahal boy. Kalau misalnya saya hitung-hitung suntik kurus itu mungkin saya bisa beli motor kali 1, MX lagi, lumayan. Akhirnya saya skip, udah gak lagi suntik kurus. Terus saya mengenal VCO, awal pertama kali itu dari teman saya. Teman saya juga kebetulan dia gula darahnya sangat tinggi, diabetes.
saya kenal dari dia itu tahun 2016, namanya Mbak Yuli. Kebetulan dia mengenalkan saya ke KF. Jadi dia melahirkan saat lagi diabetes. Jadi anaknya sekarang itu dibilang autis, bukan autis, tapi kayak hyperaktif, gak bisa diem dan gak bisa ngomong sama sekali. Ngomong bicara bisa tapi gak terlalu ini karena katanya dulu gula darah ibunya sangat tinggi. Jadi harus dipres dengan obat sehingga ke anaknya begitu. Katanya ya, saya kurang paham juga. Nah jadi proses saya itu nggak langsung hari ini keto, besok saya udah 50 kilo, enggak. Tapi prosesnya itu sangat panjang. Saya bisa guling-gulingan. Itu benar-benar yang muka saya penuh banget jerawat, badan saya penuh jerawat, bengkak, kaki saya nggak bisa jalan, dan saya harus dibopong sama suami kemana-mana. Itu banyak detox yang saya dapat HC. Setiap dapat menstruasi pasti dapat lagi detoxnya gitu kan. Jadi kalau misalkan dulu nih saya kalau nyetir malam nggak bisa ngeliat karena ada pantulan, saya kebetulan silinder. Tapi setelah keto, saya nggak tahu ini karena keto atau bukan ya, tapi jadi jelas gitu, nggak pakai kacamata gitu. Jadi ada sebenarnya perubahan di diri saya yang saya lihat, yang mungkin kalau orang terdekat yang setiap hari 24 jam ketemu sama saya sih nggak bakal bilang lu urusan, gak bakal, karena dia ketemu saya setiap hari. Tapi saya jadi viral di media sosial karena teman-teman saya tahu gue itu tukang makan. Jadi waktu lagi acara reuni alumni, saya nggak makan pada bingung. Kenapa sih kamu miskin ya sekarang ya? Kok nggak makan-makan katanya? Dibilang miskin karena nggak makan-makan. Enggak, saya bilang emang nanti jadwal saya tuh sore, atau kalau mau makan siang berarti kemarinannya saya makannya cuma sekali, biasanya kayak gitu. Jadi saya mulai atur sendiri aja. Nah untuk papa saya kebetulan memang ginjalnya itu sudah minim sekali ya. Jadi untuk kedokteran aja sudah beberapa tahun yang lalu juga sudah angkat tangan. Jadi kebetulan dia memang meninggal karena ginjal, tapi bukan karena KF ya. Karena banyak yang bilang, papa kamu tuh karena KF tuh jadinya tuh kayak gitu. Enggak, karena dia ginjalnya saja sudah 8%. Jadi sudah terlambat untuk memulai lagi gitu, mulai baru. Itu kalau buat saya, alhamdulillah saya bisa ngelahirin anak yang sehat-sehat. Juga varises saya kebetulan hilang. Saya nggak tahu kenapa bisa hilang itu varises, karena di USG tiba-tiba hilang. Terus PCOS nggak mungkin ada lagi bermasalah ya, karena saya udah melahirkan beberapa kali gitu. Saya nggak mau panjang-panjang ya, nanti takut bosan soalnya dari tadi diem aja ngantuk apa gimana gitu ya. Udah sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Taufik. Di Binaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.